Halo semuanya, kita sering banget kan dengar kata kemiskinan, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sih arti kemiskinan itu sebenarnya? Apa bener cuma soal nggak punya uang aja? Nah, kali ini kita akan bedah bareng gimana tiga konsep ini, kemiskinan, ketimpangan, dan eksklusi, saling kait-mengkait dan ngebentuk realitas kita. Pasti banyak dari kita yang langsung jawab, ya iyalah. Tapi ternyata ceritanya jauh lebih dalam dan rumit dari itu. Ini bukan cuma soal tebal tipisnya dompet loh, ini tentang kesempatan, tentang status, dan yang paling penting, tentang perasaan menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal kenalan sama dua wajah kemiskinan. Terus, kita lihat gimana ketimpangan sistemik itu jadi biang keladinya. Lanjut, kita coba rasain dampaknya lewat eksklusi sosial, lihat contoh nyatanya di Indonesia, dan terakhir kita cari bareng-bareng jalan keluarnya. Siap? Yuk kita masuk bagian pertama. Ini penting banget, soalnya cara kita mendefinisikan kemiskinan itu bakal nentuin banget cara kita ngatasinya. Ada perbedaan besar loh antara sekedar bisa makan buat hari ini sama bisa ikut serta sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, ini definisi yang paling dasar. Kemiskinan absolut itu ibaratnya garis batas antara hidup dan mati. Kalau kamu ada di bawah garis ini, hal-hal paling fundamental kayak makanan, air bersih, tempat tinggal, itu jadi perjuangan setiap hari. Fokusnya murni untuk bertahan hidup. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Kalau kemiskinan absolut, itu pertanyaannya, malam ini saya bisa makan atau enggak? Kemiskinan relatif itu lebih ke, anak saya bisa ikut karya wisata sekolah kayak teman-temannya enggak ya? Satunya soal survival, satunya lagi soal partisipasi sosial dan perasaan tersisih. Beda banget kan rasanya? Dan inilah poin krusialnya. Dampak kemiskinan relatif itu kena banget ke mental. Ini bukan lagi soal angka di atas kertas, tapi tentang stres, rasa cemas, dan perasaan kayak ketinggalan terus-terusan pas lihat orang lain di sekitar kita. Inilah beban psikologis yang diciptakan oleh ketimpangan. Sekarang, ayo kita coba zoom out sedikit. Lihat gambaran yang lebih besar. Kalau kemiskinan itu gejalanya, nah, ketimpangan inilah sistem yang ada di baliknya. Ini bukan soal nasib sial 1-2 orang, tapi soal gimana struktur masyarakat kita dibentuk. Coba deh perhatikan dua kata kunci di sini, sistemik dan terlembagakan. Artinya apa? Artinya, ketimpangan ini bukan sesuatu yang terjadi secara acak atau kebetulan. Ini udah tertanam di dalam institusi kita, di sistem pendidikan, di pasar kerja, bahkan di kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini adalah pola yang diciptakan dan terus berulang. Dan lihat deh, jangkauannya luas banget. Ini bukan cuma soal si kaya dan si miskin, tapi juga soal siapa yang bisa dapat layanan kesehatan terbalik, siapa yang anaknya bisa masuk universitas unggulan, dan siapa yang suaranya paling didengar. Setiap dimensi ini saling mengunci dan memperkuat satu sama lain. Rumit kan? Oke, sekarang kita masuk ke aspek yang paling manusiawi dan seringkali yang paling menyakitkan dari semua ini. Namanya eksklusi sosial. Ini adalah bagaimana ketimpangan itu terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatiin ya, kata kuncinya adalah proses. Jadi, eksklusi itu bukan kondisi yang statis. Dia adalah serangkaian tindakan dan hambatan yang secara aktif mendorong seseorang ke pinggiran. Ini tentang pintu-pintu yang sengaja atau tidak sengaja ditutup dan kesempatan yang nggak pernah sampai. Begini nih alurnya. Semua berawal dari struktur yang nggak adil tadi. Kesenjangan ini bikin akses ke hal-hal penting kayak pekerjaan layak atau pendidikan berkualitas jadi terbatas. Lama-kelamaan, individu atau kelompok ini mulai terdorong ke pinggir, merasa terasing, terputus dari lingkungannya, dan akhirnya merasa bukan lagi bagian dari masyarakat. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana sih bentuk nyata dari semua konsep ini? Yuk kita lihat langsung studi kasusnya di Indonesia, sebuah negara dengan dinamika pembangunan yang sangat unik dan kompleks. Angka ini jujur mencengangkan. 60%. Itu adalah persentase populasi Indonesia yang tinggal di satu pulau saja, Pulau Jawa. Coba bayangin, lebih dari setengah penduduk negara kita ini terkonsentrasi di satu wilayah. Dan inilah konteks yang membuatnya jadi semakin dramatis. 60% populasi itu hidup di atas lahan yang luasnya cuma 7% dari total wilayah Indonesia. Ini menciptakan sebuah konsentrasi manusia, ekonomi, dan sumber daya yang luar biasa padat. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada Jawa yang super padat, infrastrukturnya lebih maju, dan jadi pusat perputaran ekonomi.
Di sisi lain, ada wilayah-wilayah di luar Jawa yang luas, kaya sumber daya alam, tapi sayangnya sering tertinggal dalam hal infrastruktur dan pengembangan manusianya. Ini adalah potret ketimpangan struktural yang nyata. Nah, grafik ini adalah dampaknya. Semua perbedaan yang kita bahas tadi, ujung-ujungnya kelihatan di kualitas hidup masyarakatnya. Indeks pembangunan manusia yang mengukur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup secara umum memang lebih tinggi di Jawa dibandingkan wilayah lainnya. Ini bukti nyata dari pembangunan yang belum merata. Tentu saja, setelah melihat semua masalahnya, pertanyaan terbesarnya adalah, terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat beberapa pendekatan kebijakan untuk menjawab tantangan yang super kompleks ini. Yang menarik dari sini adalah pesannya, tidak ada satu solusi ajaib untuk semua masalah. Untuk kemiskinan absolut, kita butuh jaring pengaman sosial, seperti bantuan langsung. Tapi untuk kemiskinan relatif dan ketimpangan, pendekatannya harus lebih luas, misalnya lewat pajak progresif atau investasi besar di pendidikan. Dan untuk eksklusi sosial, kuncinya adalah pemberdayaan komunitas lokal. Setiap masalah butuh alat yang tepat. Dan kita akhiri sesi ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pada akhirnya, tujuannya kan bukan cuma sekedar menumbuhkan ekonomi, tapi gimana caranya kita memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Gimana caranya pertumbuhan itu bisa membangun jembatan yang menyatukan, bukan malah membangun tembok pemisah yang semakin tinggi. Terima kasih sudah menyimak.